cekikan Rodri bikin Man City susah. Rodri membuat Manchester City kesulitan di babak kedua saat melawan Nottingham Forest. Dia pun diganjar kartu merah gegara mencekik lawan. Man City versus Nottingham Forest berlangsung di Etihad Stadium pada hari Sabtu, 23 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dan tuan rumah menang 2-0 berkat gol-gol dari Phil Foden dan Erling Haaland yang semuanya tercipta di babak pertama. Babak kedua pun tak berjalan baik untuk Man City, karena Rodri bersih tegang dengan Morgan Gibbs-White di menit ke-46. Gelandang asal Spanyol tersebut terprovokasi dan melingkarkan seluruh jarinya ke leher Gibbs-White. Dan cekikan tersebut cuma berlangsung sekitar 1 detik saja. Namun hal tersebut terpantau oleh VAR dan dianggap dalam bagian kekerasan. Ia pun harus menerima kartu merah langsung dan Gibbs-White diganjar kartu kuning. Kekurangan pemain membuat Man City kesulitan mendominasi permainan selama babak kedua. Nottingham Forest pun gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Sementara Man City mampu mengamankan skor 2-0 sampai laga tuntas. Dan Man City masih sempurna di puncak klasemen Liga Inggris dalam 6 laga dengan mengumpulkan total 18 poin. Sementara Nottingham ada di urutan ke-10 dengan total 7 angka. Phil Foden Man of the Match versus Nottingham Forest. Phil Foden terpilih menjadi Man of the Match pertandingan Manchester City versus Nottingham Forest, dan sang pemain menjadi salah satu pembeda di laga ini. Pada pekan ke-6 EPL 2023-2024, Manchester City bermain di Etihad Stadium dan mereka mendapatkan tugas untuk menjamu Nottingham Forest. Di laga ini, City mengalami kesulitan karena mereka harus bermain dengan total 10 pemain pasca Rodri mendapatkan kartu merah. Namun The Citizens berhasil menutup laga dengan kemenangan 2-0. Dan di laga tersebut, Foden pun terpilih menjadi Man of the Match. Mengapa demikian? Simak ulasannya. Terpilihnya Foden sebagai Man of the Match di laga tersebut karena ia jadi sosok yang membuka keunggulan City di laga ini. Laga baru berjalan 7 menit, namun City sudah berhasil unggul atas sang tamu. Berawal dari pergerakan Kyle Walker di dalam kotak penalti yang sukses mengirimkan umpan kepada Foden dan diselesaikan oleh sang pemain menjadi sebuah gol. Gol cepat Foden ini pun berpengaruh besar pada jalannya laga tersebut. Pasalnya, semenjak gol itu tercipta, City hampir dominan sepanjang babak pertama. Berkat kontribusinya itu pun, Foden terpilih menjadi Man of the Match pada laga ini. Laga lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris baru saja selesai. Malam tadi mempertemukan tuan rumah Manchester City versus Nottingham Forest. Berikut cuplikan pertandingannya, selamat menyaksikan. Gary Neville klaim Man City bisa rekrut Martin Odegaard.
Gelandang Arsenal Martin Odegaard menikmati karir yang luar biasa bersama The Gunners. Awal musim ini pemain asal Norwegia itu telah mencetak 3 gol untuk Arsenal, termasuk gol di Liga Champions dalam kemenangan 4-0 atas PSV Eindhoven. Berkat kontribusinya yang luar biasa, pemain berusia 24 tahun tersebut mendapat banyak penghargaan. Dengan kontrak jangka panjang baru membuatnya menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub asal London Utara itu. Beberapa klub rival bahkan dilaporkan telah memantau situasi Odegaard, sesuatu hal yang tidak mengejutkan legenda Manchester United Gary Neville. Pekan lalu Neville mengklaim bahwa mantan gelandang Real Madrid itu mulai dibandingkan dengan legenda Manchester City David Silva dan Kevin De Bruyne. Odegaard, saya belum mengatakan dia sebagus De Bruyne atau Silva, ujar Neville sebagaimana dikutip Superbowl.id dari Metro. Saya pikir dia masih punya sedikit kemajuan dalam karirnya, tapi dia sampai pada titik di mana sekarang ketika saya melihatnya bermain itu sangat mulus, sangat halus. Saya pikir dia sekarang mulai disebutkan di dunia nyata. Pep Guardiola, jika Anda mengatakan bisa mengeluarkan satu pemain Arsenal dari tim Arsenal ini, saya pikir dia akan segera merekrutnya. Dia akan masuk ke tim Manchester City karena dia pemainnya sangat cantik untuk ditonton. Setiap kali saya melihatnya, dia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tak ada De Bruyne, Julian Alvarez pun jadi. Cederanya Kevin De Bruyne kini tidak bikin Pep Guardiola pusing. Ada Julian Alvarez yang menjelma jadi jenderal lini tengah Manchester City. Kevin De Bruyne alami cedera hamstring di awal Liga Inggris musim ini. Hal itu bikin manajer Pep Guardiola mengotak-ngatik formasi dengan bermain 4-3-3. Mateo Kovacic yang baru didatangkan juga alami cedera selepas final Piala Dunia antar klub. Di luar dugaan, Julian Alvarez yang sejatinya penyerang tengah malah digeser jadi gelandang serang. Dilansir dari Squawka, hal itu terjadi sejak 20 Agustus ketika Manchester City menang 1-0 atas Newcastle United. Hasilnya sangat memuaskan. City sapu bersih kemenangan di 4 laga Liga Inggris dan 1 laga di Liga Champions. Formasi 4-2-3-1 yang diterapkan Guardiola berjalan mulus dengan Julian Alvarez yang ciamik gantikan peran De Bruyne. Saat Alvarez bermain di belakang Haaland jadi luar biasa, puji Guardiola. Julian Alvarez mampu mengalirkan bola ke depan atau melebar ke sayap. Alvarez yang mulai berlari dari lini kedua turut mampu membuka ruang dan menciptakan peluang.